Lah, mantap. Waktu kita beli laptop gaming, biasanya kita akan dihadapkan dengan beberapa penilaian untuk laptop yang akan kita beli. Mulai dari spesifikasi, performance, terus juga desain, serta visual gambar yang menyenangkan. Tapi semua itu akan lebih menyenangkan apabila laptop yang kita beli harganya cukup terjangkau. Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sekarang ngomongin laptop gaming andalan bangsa. Loh, kok bisa andalan bangsa bang? Bisa dong, karena laptop ini termasuk sebuah laptop gaming yang dibanderol di harga yang sangat terjangkau. Laptop ini dibanderol di harga Rp13.750.000. Spoiler speknya, dia itu pakai Core i5 Gen 11 sama RTX 3050 Ti. Tipenya biar nggak salah, saya kasih detailnya sama kalian karena tipenya panjang banget bro. Ini adalah seri varian Acer Nitro 5 AN515-573354. Jadi kalau kalian compare harga 13 juta dibandingkan sama merek yang lain, ini masih tergolong murah. Mau merek apapun, kalian bisa membandingkan. Untuk varian Lenovo kalau seri gamingnya, kita pasti akan mendapati di seri IdeaPad Gaming. Rata-rata pasti cuma dapat VGA RTX 3050. Kalau punya MSI juga sama, dia di seri MSI GF series itu juga mentok kalau harganya sekian dapatnya RTX 3050, nggak mungkin 3050 Ti. Sementara kalau untuk merek Asus, kita pasti mendapati di seri TUF. Nah, TUF ini juga sama, mentoknya RTX 3050, begitu juga dengan merek HP. Kalau HP malah kita akan mendapatkan di seri Victus yang harganya itu di atas 14 juta dan masih menggunakan RTX 3050. Jadi saya bisa bilang, ini adalah laptop jawaban dari pertanyaan teman-teman yang membutuhkan sebuah performa gahar dari tampilan luar dan juga dalamnya. Tapi ngomongin soal gahar, laptop ini dia juga desain untuk menyesuaikan performanya yang akan kalian rasakan ketika menggunakan si Nitro ini. Karena seri ini memiliki desain yang ciri khas Nitro banget. Dan kalian bisa melihat di bagian ekornya, ini laptop mirip seperti belakang mobil desain Lamborghini. Terus dia itu dikombinasikan dengan warna merah marun dan juga hitam yang akan membuat laptop ini kelihatan gaming banget. Namun sayangnya laptop ini semua materialnya dia itu berbahan dari plastik ABS. Tapi efek positif dari plastik ABS ini, dia itu jadi memiliki bobot yang cukup enteng bro, hanya di angka 2,1 kg. Serta laptop ini memiliki ketebalan di angka 19,9 mm. Jadi kalau kalian lihat dari dimensinya, laptop ini terlihat sama dengan merek gaming yang lain, cuman memiliki bobot yang lebih enteng. Sementara untuk logo Acer-nya, laptop ini tidak mencolok karena dikasih warna hitam, tapi dia itu timbul terukir serta dikasih pemanis garis diagonal yang memberikan aksen gahar di bagian cover luar. Jadi dia itu nggak terlihat gaming-gaming banget, tapi kalem bro. Tapi ya menurut saya ini kelihatannya masih gaming karena kelihatan dari exhaust di bagian belakangnya. Sementara kalau kita ngomong soal visual, laptop ini udah lumayan banget bro. Sebab file laptop ini sudah dilengkapi dengan ukuran layar 15,6 inch, resolusi Full HD, panel IPS, serta kecerdasan di angka 300 nit, serta refresh rate di angka 144 Hz. Sehingga si Nitro ini akan sangat worth it digunakan untuk bermain game apapun jenisnya. Mau FPS ataupun MOBA, sikat bro. Selain itu, seri Nitro ini juga memiliki dapur pacu yang kencang bro. Dia menggunakan prosesor Intel Core i5 Gen 6 Plus seperti yang saya spoiler di awal. Tapi lebih tepatnya, ini dia menggunakan varian Core i5 11400H yang dimana prosesor ini sudah memiliki 6 core serta 12 thread dan juga kecepatan maksimal di angka 4,5 GHz. Dan seri prosesor ini dia itu menggunakan fabrikasi 10 nanometer dan TDP sebesar 45 watt. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, meskipun ini laptop gaming, dia kan pastinya udah kencang, tapi baterainya masih tergolong awet bro. Nanti akan kita kasih untuk durability baterai untuk varian Acer Nitro ini. Sementara untuk VGA-nya, laptop ini juga udah dikasih dari Nvidia GeForce serinya RTX 3050 Ti dengan ditunjang oleh RAM 8GB DDR4 yang frekuensinya 3200 MHz. Nah, ini poinnya bro.
Ketika kalian membeli sebuah laptop gaming tapi RAM bawahnya cuma 8GB, ini akan kerasa kurang full powernya. Jadi saya nantinya kalau pas untuk beberapa tes pengetesan untuk Blender, untuk tes benchmark dan juga untuk beberapa tes gaming, ini laptop akan saya upgrade menjadi 16GB biar nanti dia itu keluar bener-bener performa garnya dari prosesor, memori dan juga VGA yang ada di laptop ini. Lanjut lagi, kita akan ngebahas untuk penyimpanannya. Penyimpanannya di laptop ini sangat mewah dan gede banget bro. Karena di laptop ini sudah memiliki penyimpanan M2 NVMe PCI generasi 3 yang kapasitasnya di angka 512GB dan memiliki kecepatan hingga 2400 MB per second. Tapi uniknya, seri Nitro selalu memberikan penyimpanan ekstra berupa satu buah slot M2 tambahan dan juga ada slot SATA. Sehingga kalau kita ngomongin laptop ini jangka panjang apa enggak, untuk penyimpanannya, wah ini paling juara bro. Karena dia bisa triple storage, 2 buah SSD M2 dan sebuah colokan untuk slot SATA. Nah, selain itu, laptop ini kalau kita ngomong soal kelengkapan software, dia juga udah dilengkapi sama Windows 11 serta Office 2021. Lanjut untuk konektivitasnya. Si Nitro ini udah memiliki WiFi terbaik di kelasnya bro, karena menggunakan WiFi 6 yang serinya AX201 serta seri lainnya ini udah seri killer Ethernet E2600 bro. Dia itu jenisnya udah double shot pro. Jadi apapun konektivitas kalian, mau pakai WiFi lancar, pakai LAN, ini juga udah ditunjang dengan colokan Ethernet yang bener-bener anti lelet dan juga anti putus-putus. Jadinya semua kebutuhan gaming kalian akan udah smooth sekali. Terus kalau kita ngomong soal kelebihan konektivitas yang lainnya adalah ini laptop memiliki Bluetooth 5.2, sementara untuk colokan I/O port dia sudah terpusat di bagian kiri dan juga kanan. Kalau di bagian belakang cuman ada colokan untuk charger. Tapi karena ini colokan chargernya di bagian belakang, kita akan lebih dimudahkan kalau mau mencolokin entah flash disk ataupun colokan yang lain, biar untuk colokan chargernya tidak sering menghalangi. Kadang kan kalau colokannya itu ada di kiri dan kanan, kita itu sukanya terganggu dengan adanya colokan charger. Kalau ini lebih nyaman bro. Selanjutnya kita akan mengetes laptop ini dengan beberapa tes gaming dan juga tes benchmark seperti biasanya. Dan ini laptop, jangan lupa, ini udah kita upgrade RAM-nya menjadi 16GB supaya performanya menjadi lebih playable dan juga bisa mentok kanan. Nah, gimana performanya? Agar kan pastinya bro, pasti mentok kanan untuk berbagai kebutuhan gaming kalian. Mau FPS ataupun MOBA, tak jamin playable bro. Tapi kalau kita ngomongin soal mengupgrade memori, itu harganya sekarang udah cukup terjangkau. 4GB mulai 200 hingga 300 ribuan. Kalau 8GB mulai di harga 400 hingga 500 ribuan, tergantung merek. Tapi yang pasti itu udah menggunakan frekuensi di angka 3200 MHz. Lanjut kita akan ngebahas untuk bagian keyboardnya. Ini laptop keyboardnya udah spesial bro, pakai telur karena udah RGB, yang pasti layoutnya udah full size dan memiliki numeric pad. Terus di laptop ini juga memiliki sebuah tombol yang dikasih nama Nitro Sense, yang posisinya terletak di bawah tombol back down di area numeric pad. Jadi ketika kalian klik, ini ada rahasianya bro, karena laptop ini akan bisa kalian maksimalkan lewat software ini. Salah satunya adalah teman-teman bisa melihat kalau layoutnya udah diklik, ini tampilannya udah sangat familiar seperti settingan Acer Nitro Sense pada umumnya. Jadi di bagian atas kalian akan disuguhkan untuk pengaturan fan control, mulai dari settingan auto, max hingga settingan custom. Karena laptop ini memiliki dual fan, jadinya kalian bisa mengcustom untuk perputaran fan-nya. Mau di sisi kiri ataupun kanan bisa lebih kenceng mana. Jadi kalau yang kanan itu dia settingan untuk GPU, yang sebelah kiri untuk CPU. Misalkan teman-teman merasa yang panas itu di bagian GPU-nya, ini bisa lebih kalian kencengin, dan CPU-nya bisa tidak terlalu kencang. Jadi ini adalah inovasi yang dimiliki oleh Acer dan tidak dimiliki oleh produk yang lain. Selanjutnya di bagian bawah, di seri Acer Nitro ini juga dilengkapi dengan power plan untuk settingan baterai kalian biar lebih awet. Bisa settingan power saver, balance, hingga ada settingan balance Acer Optimize dan juga heat performance. Tapi kalau saya suka di laptop ini, ketika kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, saya akan menggunakan settingan Acer Optimize biar AI intelligence-nya dia itu bekerja secara maksimal dan kita nggak perlu repot-repot nyeting untuk daya tahan baterainya. Namun ketika teman-teman untuk digunakan pas buat gaming,
kalian harus menggunakan high performance biar laptop ini semakin keluar aura monsternya, bro. Sementara kalau kita untuk nyeting lampu RGB-nya, teman-teman juga masih dikasih settingan di pojokan atas. Nah, dari sini kalian bisa mengatur untuk warnanya sesuai dengan selera kalian. Bisa statik, dynamic, dan juga yang lain. Tapi overall, kalau kita ngomongin soal kelengkapan yang ada di laptop ini, kameranya menggunakan resolusi di angka 720p, yang saya rasa ini akan udah cukup untuk kita manfaatkan di kebutuhan meeting online. Memang sih, dia itu untuk kameranya nggak terlalu jernih, tapi saran saya ini juga udah cukup kok, bro, untuk berbagai kebutuhan produktif. Nah, kita akan lanjut ngomongin tentang baterainya. Ini yang terakhir. Nah, di laptop ini dia itu baterainya udah memiliki kapasitas sebesar 57 Wh dan bisa mampu bertahan di angka 3 hingga 4 jam 25 menit tergantung kebutuhan kalian. Ini laptop gaming loh, bro, tapi masih bisa 4 jam. Nah, jangan bilang kalau ini buat gaming ya pastinya akan lebih gampang habis. Tapi saya rasa dengan adanya power plan yang ada di settingan Acer RetroSense, ini akan membuat durability baterai kalian menjadi lebih awet dibandingkan seri laptop gaming lainnya. Jadi salah satu penyebab laptop ini kenapa awet juga karena ada prosesor yang konsumsi dayanya nggak terlalu gede tapi udah cukup powerful tadi. Jadi kesimpulannya, kalau kita rangkum, seri Acer Nitro 5 ini memiliki satu kekurangan, yaitu akurasi yang belum 100% sRGB. Namun kalau kita ngomong soal performance dan juga value-nya, ini akan sangat banyak sekali, bro. Harga murah, dalaman full upgrade, terus juga didukung oleh konektivitas yang terbaru. Wi-Fi 6, terus juga LAN pakai double shot, bro. Ini akan benar-benar memanjakan semua kebutuhan gaming kalian dan juga untuk kebutuhan berat software kalian. Jadi di harga 13 juta kita bisa dapatkan RTX 3050 Ti. Saya rasa ini akan jadi keuntungan tersendiri. Yaudah, mungkin cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk varian Acer yang membuat laptop gaming di harga yang paling terjangkau. Andal banget lah, 13 juta dapat RTX 3050 Ti. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Oke, untuk link deskripsi bisa cek di bawah, kawan.